Sistem ekskresi pada manusia. Struktur alat ekskresi pada manusia. Struktur alat ekskresi pada manusia terdiri atas 1. Ginjal 2. Kulit 3. Paru-paru 4. Hati. Ginjal. Salah satu sistem pengeluaran pada manusia adalah sistem urin. Sistem urin manusia tersusun dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Fungsi sistem urin. Fungsi dari sistem urin ini adalah 1. Menyaring zat-zat sampah metabolisme dari darah. 2. Mengontrol volume darah, yaitu dengan mengeluarkan kelebihan air yang dihasilkan sel-sel tubuh. 3. Memelihara keseimbangan konsentrasi garam-garam tertentu. Garam-garam ini harus ada dalam konsentrasi tertentu untuk kelangsungan kegiatan sel. Ginjal terdiri atas dua lapisan. Lapisan luar disebut korteks, sedangkan lapisan dalam disebut medula. Sebuah ginjal tersusun atas kurang lebih 1 juta nefron. Nefron adalah unit penyaring terkecil ginjal. Satu nefron tersusun atas beberapa bagian, yaitu A. Glomerulus, B. Simpai Bowman, C. Ansa Henle. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Glomerulus. Glomerulus adalah kumpulan kapiler dalam nefron yang ditemukan di bagian korteks. Simpai Bowman. Simpai Bowman adalah bangunan berbentuk mangkuk yang melingkupi glomerulus. Ansa Henle. Ansa Henle adalah saluran sempit berbentuk U. Reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dipergunakan tubuh. Molekul kecil seperti air diserap kembali kapiler secara difusi. Difusi merupakan gerak molekul zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Zat lain misalnya ion, dikembalikan ke kapiler dengan cara transport aktif. Transport aktif. Transport aktif gerakan molekul dari satu larutan ke larutan lain dengan menggunakan energi. Kapiler-kapiler yang berisi zat yang diserap kembali kemudian bersatu membentuk vena kecil. Vena-vena kecil bersatu membentuk vena ginjal. Kulit. Kulit hanya beberapa milimeter tebalnya. Tersusun dari dua lapisan jaringan, yaitu A. Kulit ari atau epidermis, B. Kulit jangat atau dermis. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Kulit ari atau epidermis. Kulit ari atau epidermis merupakan lapisan permukaan kulit. Epidermis tersusun dari lapisan-lapisan sel. Sel-sel terluar adalah sel-sel mati. Beribu-ribu sel ini lepas setiap waktu. Sebagai penggantinya, sel-sel baru dihasilkan pada dasar epidermis. Kulit jangat atau dermis. Kulit jangat atau dermis merupakan lapisan jaringan di bawah epidermis. Lapisan ini lebih tebal daripada epidermis dan berisi pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Paru-paru. Paru-paru termasuk organ pengeluaran karena udara pernapasan yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida dan air yang dihasilkan dari kegiatan sel. Setiap hari tubuh melepaskan kurang lebih 350 mili air dalam bentuk uap air melalui sistem pernapasan. Hati.
Hati ikut berperan dalam sistem pengeluaran karena sel-sel hati berfungsi sebagai tempat perombakan sel-sel darah merah dan menguraikan hemoglobin sehingga menghasilkan zat warna empedu atau bilirubin. Kelainan dan penyakit sistem ereksi. Ada beberapa kelainan atau penyakit sistem ereksi, antara lain A. Nefrosis, B. Nefritis glomerulus, C. Sistisis, D. Polisistik, E. Batu ginjal, dan F. Gagal ginjal. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Nefrosis. Nefrosis adalah kondisi di mana membran glomerulus bocor, menyebabkan sejumlah besar protein keluar dari darah menuju urin. Nefritis glomerulus. Nefritis glomerulus adalah radang membran filtrasi glomerulus di dalam corpusculum renalis. Sistisis. Sistisis adalah radang kantung kemih terutama bagian mukosa dan submukosa. Sistisis bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, zat kimia, atau luka. Polisistik. Polisistik adalah penyakit yang disebabkan karena kerusakan sistem saluran ginjal yang merusak nefron. Batu ginjal. Batu ginjal merupakan batu yang terbentuk dari asam urat, kalsium, fosfat, asam oksalat,